Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelajaran matematika wajib kelas 12 dengan materi induksi matematika. Nah, jika ada artikel seperti ini, itu apa yang kita pikirkan? Jadi tentunya kalau ada berita-berita seperti ini, kita sebagai manusia yang berilmu itu tentunya tidak mudah langsung percaya. Jadi apakah berita itu benar atau hanya berita yang hoax, itu kita perlu mencari kebenarannya. Jadi kita perlu membuktikan berita tersebut itu benar atau tidak. Nah, dalam matematika juga demikian. Jadi salah satu metode pembuktian dalam matematika itu dinamakan induksi matematika. Jadi apa itu induksi matematika? Jadi induksi matematika itu adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Jadi induksi matematika di sini itu tujuannya bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus baru. Di sini induksi matematika itu hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada gambar domino yang disusun berjajar dengan jarak yang sama seperti ini. Jadi dengan jarak yang sama seperti ini. Nah, kalau kita menjatuhkan satu domino yang paling depan, ini tentunya akan mengenai domino yang kedua. Nah, domino yang kedua jatuh akan mengenai domino yang ketiga. Domino yang ketiga jatuh akan mengenai domino yang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai dengan domino yang terakhir. Jadi otomatis kalau kita menjatuhkan domino yang pertama, itu berarti kita juga akan semua domino ini itu juga akan jatuh sampai pada domino yang terakhir. Nah, prinsip dari induksi matematika ini itu memiliki efek seperti domino. Jadi memiliki efek domino. Jadi seperti yang saya jabarkan tadi, jadi kalau domino disusun dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino yang lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Nah, induksi matematika itu pada prinsipnya juga seperti itu. Jadi kalau mau membuktikan suatu pernyataan, jadi ketika kita membuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk nilai X tertentu, itu berarti pernyataan itu juga benar untuk nilai X berapapun. Jadi untuk nilai X bilangan asli berapapun. Nah, seperti itu. Jadi prinsip dari induksi matematika itu memiliki efek domino. Jika yang satu jatuh, jika yang satu terbukti benar, maka rumus itu juga berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, induksi matematika ini itu merupakan salah satu teknik pembuktian yang baku atau yang valid dalam matematika. Jadi tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan sah digunakan. Nah, langkah pembuktian dalam induksi matematika. Jadi langkah dalam pembuktian induksi matematika itu ada 3 langkah. Yang pertama disebut dengan langkah awal. Jadi pada langkah awal ini kita perlu membuktikan bahwa pernyataan atau biasa dinotasikan dengan P itu benar untuk N sama dengan 1. Jadi pada langkah awal kita perlu membuktikan bahwa pernyataan atau rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua disebut dengan langkah induksi. Pada langkah induksi ini, itu kita mengasumsikan, jadi mengasumsikan itu sama dengan menganggap. Jadi kita asumsikan, kita anggap
pernyataan P atau rumus itu benar untuk N sama dengan K. Jadi kita asumsikan, kita andaikan rumus benar untuk N sama dengan K. Nah, langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kalau di langkah awal, langkah induksi, dan langkah yang ketiga itu semua nilainya benar, maka pernyataan tersebut itu bernilai benar dan berlaku untuk semua bilangan asli. Selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Jadi ini contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika pernyataan berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan N itu nilainya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kita buktikan dengan induksi matematika. Jadi buktinya langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama tadi kita buktikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan 1. Pada ruas kiri ini kita ambil N-nya, ini. Pada ruas kanan itu kita ambil N kali N plus 1 per 2. Nah, N-nya di sini itu kita ganti dengan 1. Jadi yang di ruas kiri itu sama dengan 1, yang di ruas kanan itu sama dengan 1 kali 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu nilainya sama dengan 2, berarti 1 kali 2 per 2. Berarti 2 dibagi 2, nilainya adalah 1. Berarti yang di ruas kiri itu nilainya 1, yang di ruas kanan nilainya juga 1. Berarti pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Berarti langkah awalnya itu nilainya benar. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua, langkah induksinya kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi kalau ada nilai N itu kita ganti nilainya dengan K. Nah, ini berarti rumusnya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan K sama dengan K kali K plus 1 per 2. Nah, langkah yang ketiga, jadi langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa rumus tersebut itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini yang di ruas kiri, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah K, itu kita tulis lagi di sini. Ini sampai K kita tulis lagi. Kemudian kita tambah dengan ditambah dengan apa? Ditambah dengan suku selanjutnya. Nah, suku selanjutnya itu didapat dari mana suku selanjutnya? Nah, kita lihat di sini. Dari 1, di sini 2, di sini 3. Berarti di sini 1 supaya menjadi 2 itu berarti kita tambah dengan 1. 2 supaya menjadi 3 itu berarti kita tambah dengan 1 juga. Berarti di sini suku selanjutnya itu adalah kalau di sini K berarti di sini adalah K ditambah dengan 1. Karena di sini setiap sukunya selalu ditambah 1. Nah, untuk yang di ruas kanan ini K-nya ini tinggal kita ganti dengan K plus 1. Jadi setiap ada K di sini itu kita ganti dengan K plus 1. Berarti yang di ruas kanan ini itu rumusnya menjadi K plus 1 kali K-nya ini diganti dengan K plus 1 ditambah dengan 1 per 2. Nah, untuk selanjutnya, jadi di langkah sebelumnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan K. Jadi ini 1 sampai K ini itu nilainya sama dengan K kali K plus 1 per 2. Nah, kita tulis lagi di sini.
Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya ditambah K itu nilainya sama dengan K kali K plus 1 per 2. Ini asalnya dari mana? Asalnya dari langkah yang kedua ini. Terus kemudian ditambah, jadi ini ditambahnya ini turun. Suku selanjutnya apa? Suku selanjutnya di sini adalah K plus 1 sama dengan, nah ini yang di ruas kanan tetap kita tulis lagi seperti ini. Nah selanjutnya karena di sini itu penyebutnya adalah 2 dan di sini penyebutnya adalah 1 dan ini adalah penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan. Yang di sini penyebutnya 2, yang di sini penyebutnya 1. Berarti kita jadikan penyebutnya menjadi 2. Yang ini itu tetap karena penyebutnya sudah 2. Yang K plus 1 ini supaya jadi per 2 itu berarti kita kalikan dengan 2. Kalau bawah kali 2 berarti yang atas juga kali 2. Berarti 2 kali K plus 1 per 2 sama dengan yang di ruas kanan ini K plus 1 plus 1, 1 tambah 1 berarti nilainya 2. Berarti menjadi K ditambah 1 kali K ditambah 2 per 2. Nah, langkah selanjutnya, jadi karena di sini itu ada K plus 1, yang di sini juga ada K plus 1, maka di langkah selanjutnya K plus 1-nya itu kita keluarkan. Nah ini K plus 1-nya kita keluarkan. Yang di sebelah kiri K kali K plus 1, kalau kita keluarkan K plus 1 berarti di sini nilainya tinggal K. Kita tulis di sini. Oke, kali di sini berarti tinggal K. Nah, yang di sebelah kanan jadi K, terus kemudian ini tandanya ditambah, itu kita tulis lagi, ini ditambah. Yang di sebelah kanan 2 kali K plus 1, ini karena K plus 1-nya sudah kita ambil di sini, berarti yang di sini itu tinggal 2. Kita tulis di sini 2. Nah, berarti ruas kiri itu menjadi K plus 1 kali K plus 2 per 2. Nah, yang di ruas kanan itu tetap kita tulis lagi K plus 1 kali K plus 2 per 2. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan di sini sudah sama. Jadi di ruas kiri K plus 1 kali K plus 2 per 2. Yang di ruas kanan ini juga K plus 1 kali K plus 2 per 2. Maka karena ruas kiri dan ruas kanan itu sudah sama, berarti rumus ini sudah terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti rumus K kali K plus 1 per 2 itu nilainya adalah benar. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua di sini itu adalah 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 4n-1 itu sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Nah, buktinya, jadi langkah awalnya kita buktikan rumus benar untuk n sama dengan 1. Yang di ruas kiri di sini adalah 4n-1, yang di ruas kanan adalah 2n kuadrat plus n. Maaf, ini salah nulis, ini harusnya n. Nah, kita buktikan bahwa rumus itu berlaku untuk n sama dengan 1. Jadi n-nya kita ganti dengan 1, berarti 4 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. 4 kali 1 itu nilainya 4, dikurangi 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat itu 2 ditambah dengan 1. 4 dikurangi 1 berarti 3, yang di ruas kanan 2 ditambah 1 berarti juga 3. Nah,
Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka rumus tersebut benar untuk N sama dengan 1. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, langkah induksinya, kita asumsikan bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Nah, selanjutnya N-nya itu kita ganti dengan K. Jadi 3 tambah 7 tambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 4K dikurangi 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K. Jadi setiap ada N kita ganti dengan K. Langkah yang ketiga, akan kita buktikan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, untuk ruas kiri, jadi 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 4K min 1 itu kita tulis lagi. Ini. Nah, sampai sini kita tulis lagi. Terus kemudian kita tambah. Ditambah dengan apa tadi? Ditambah dengan suku selanjutnya. Nah, suku selanjutnya gimana? Kalau di sini 3 ditambah 7 ditambah 11, artinya ini setiap suku ditambah 4. Kita tidak bisa menuliskan langsung di sini K ditambah 4 seperti yang tadi. Nah, kalau begitu suku selanjutnya itu gimana? Didapat dari mana? Didapat dari suku sebelumnya itu dengan mengganti K ini kita ganti dengan K plus 1. Berarti suku selanjutnya di sini adalah 4 kali, jadi K-nya ini itu kita ganti dengan K plus 1, jadi 4 kali K plus 1 dikurangi dengan 1. Kemudian yang di ruas kanan sama dengan K-nya ini yang di ruas kanan, K-nya ini juga kita ganti dengan K plus 1. Berarti 2 kali K plus 1 kuadrat ditambah dengan K plus 1. Nah, paham ya sampai di sini? Nah, kemudian 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ditambah 4K min 1 ini pada langkah yang kedua ini itu nilainya sama dengan 2K kuadrat plus K. Jadi ini sampai sini itu nilainya sama dengan ini. Jadi nilainya sama dengan 2K kuadrat plus K. Ditambah, jadi ditambahnya ini kita tulis lagi ini, ditambah dengan suku selanjutnya. Suku selanjutnya adalah 4 kali K plus 1 min 1. Sama dengan yang di ruas kanan itu tetap kita tulis lagi. Nah, kemudian di sini di ruas kirinya 4 kali K plus 1 itu kita kalikan, kita jabarkan menjadi yang 2K kuadrat plus K itu kita tulis lagi tetap. Terus kemudian yang ini kita kalikan 4 kali K nilainya adalah 4K, 4 kali 1 nilainya adalah 4 dikurangi 1. Yang di ruas kanan tetap kita tulis lagi. Nah, selanjutnya ini 2K kuadrat ditambah 4K, jadi K-nya itu kita pindah ke belakang, 4K-nya dipindah ke depan, kemudian 4 dikurangi 1 itu nilainya adalah 3, sama dengan ruas kanannya tetap. Nah, karena di sini di ruas kanannya itu kita harus memunculkan bentuk K plus 1, jadi yang di ruas kiri itu kita upayakan kita munculkan bentuk K plus 1. Di sini ada K plus 3. Nah, 3-nya saya pecah. Jadi 3-nya ini saya pecah menjadi 1 ditambah dengan 2. Nah, yang ruas kanan tetap, yang 2K kuadrat juga tetap, 4K juga tetap, K-nya tetap. Yang saya ubah di sini hanya 3. 3-nya saya ubah menjadi 1 ditambah 2. Nah, di sini sudah muncul bentuk K plus 1. K plus 1-nya saya taruh di belakang, 2-nya saya pindah ke depan. Nah, penulisannya menjadi begini.
2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 ditambah dengan K plus 1 sama dengan yang ruas kanan nilainya tetap. Nah, di sini sama-sama ada 2, di sini ada 4, ada 2. Saya keluarkan 2-nya. Atau saya bagi 2. 2-nya saya keluarkan. Berarti yang di sini itu tinggal K kuadrat. 4-nya dibagi 2 ini tinggal 2. 2-nya dibagi 2 ini berarti nilainya 1. Ditambah dengan K plus 1 sama dengan di ruas kanan tetap. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1 ini kita faktorkan. Nah, ini faktornya. Jadi 2 kali K plus 1 kali K plus 1 ditambah dengan K plus 1 sama dengan 2 kali K plus 1 kuadrat ditambah dengan K plus 1 yang ruas kanan masih tetap. Nah, ini ada K plus 1, K plus 1 itu bisa kita tulis sebagai 2 kali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 sama dengan 2 kali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, ternyata di sini itu ruas kiri itu sudah sama dengan ruas kanan. Karena ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti rumus tersebut terbukti benar. Nah, berarti nanti kalau mau menentukan penjumlahan dari bilangan ini 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah dan seterusnya ini itu kita cukup menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Jadi kita cukup menggunakan 2K kuadrat plus K. Jadi kalau kita mau menjumlahkan K-nya ini banyaknya 1000, bilangannya banyaknya 1000, kita tidak perlu menghitung. Jadi tidak perlu menghitung 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 1000. Tidak perlu seperti itu. Cukup K-nya kita ganti dengan 1000. Maka hasilnya nanti akan sama. Nah, itulah salah satu kegunaan dari induksi matematika, yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Jadi mungkin sementara cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.